Jadi seharusnya polisi itu sudah bisa memprediksikan ini kalau begini pasti begini, ini begini. Itu yang nggak ada gitu loh. Nggak ada di kepala itu, nggak ada. Padahal jelas ini di reskrim nggak masuk, Pak. Nyari-nyari bener habis reskrim lantas. Aduh, itu baru kombes, apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya, Pak. Berikut Pak Jamil, nanti Pak Abdu ya. Terima kasih. Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, selamat datang Kapolresta Sleman, Kajari Sleman dan juga kuasa hukum daripada Hogi Minaya serta istrinya ya. Terima kasih sudah datang ke Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan rapat ini atau RDPU ini bisa menjadi solusi dari masalah hukum yang dihadapi oleh saudara Hogi Minaya, dan kemudian nanti kita bisa merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, mungkin Pak Kapolresta bisa melihat di Instagram itu ya, ada video-video, saya tidak tahu itu di mana, tapi bukan di Indonesia. Ada beberapa video misalnya seorang penjamret ya, menjamret seorang ibu-ibu, lalu tiba-tiba ada mobil datang, mobil ini kemudian menyerempet pelakunya itu. Itu kerap kita lihat di Instagram. Ya, dia serempet, kemudian mau bangun lagi sepeda motornya diserempet lagi, begitu. Bahkan dikejar. Ya, ketika dikejar sama orang lain, pengemudi lain yang melihat peristiwa itu. Ya, jadi ada solidaritas gitu loh, ya. Dan ingin menghukum si begal ini supaya jangan biasa melakukan hal seperti itu. Jadi ditabrak terus dia mau bangun ditabrak lagi, yang ditabrak itu sepeda motornya ditabrak terus begitu. Itu solidaritas namanya. Itu orang lain, ini suaminya sendiri gitu loh kira-kira. Kan masuk ini ya, masuk dalam pikiran kita begitu. Nah oleh karena itu kita ingat juga misalnya saudara AS ya tahun 2022 di NTB yang melawan diri ya, dia terpaksa untuk berkelahi dengan pembegal, tewas, dijadikan tersangka, rame, akhirnya selesai kasus itu. Ya, jadi itu. Ya. Jadi ini banyak di daerah ya. Di dapil saya juga begitu, Pak Ketua. Ya, ada seorang pencuri mesin kopi, kemudian dia kedapatan oleh warga beberapa hari setelah dia mencuri mesin kopi itu, kedapatan dengan warga, lalu diambil oleh warga. Memang sebelum diantar ke kantor polisi, dia ya biasalah mungkin warga emosi, digebuk lah dikit kira-kira begitu. Lalu diantar ke kantor polisi, ke polsek. Lalu sekarang di pengadilan dituntut 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Kemarin juga terjadi di Lubuk Pakam. Ya, kebetulan yang mengalami itu orang kampung saya juga. Jadi dia punya mobil bak terbuka, cuman memang kesalahan dia itu dia nggak hidup lampu belakangnya, sehingga di jalan tol ditabrak, gitu kan. Penumpang orang yang ada di bak terbuka itu jatuh, kemudian meninggal, dibawa ke rumah sakit, ya meninggal. Lalu orang yang menabrak ini justru menuntut mobil yang di depan ini gitu. Dan sekarang di Polres Lubuk Pakam di lantas sana udah bolak-balik dia, ya lebih dari 4 hari bolak-balik nggak ada kejelasan begitu. Saya ingin sampaikan bahwa di sini 20 Januari 2021 Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan apa yang disebut dengan presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Jadi prediktif itu artinya adalah prediktif policing, pemolisian yang memprediksi. Jadi seharusnya polisi itu sudah bisa memprediksikan ini kalau begini pasti begini, ini begini, itu yang nggak ada gitu loh. Nggak ada di kepala itu, nggak ada. Ya. Jadi 2021 ya Pak Sigit sudah menyampaikan hal itu, memprediksikan. Jadi makanya prediktif policing ya, pemolisian yang memprediksikan ini kalau kayak gini pasti begini. Apalagi sekarang media sosial, waduh, ya kan, ngeri, makanya no viral, no justice begitu. Jadi seharusnya polisi di lapangan itu memprediksikan kalau ini nih dilakukan pasti begini, kalau ini dilakukan pasti begini. Jadi jangan hanya lihat hitam dan putih saja begitu, harus diperhatikan. Kalau sejak awal seperti dikatakan oleh Pak Rikwanto,
Ya, udah selesai ini sebenarnya, nggak ribut-ribut di media sosial seperti ini. Toh pelakunya juga sudah meninggal, ya. Dia sudah meninggal. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Saparudin. Oleh karena itu sekali lagi ke depan memang predictive policing ini harus benar-benar menjadi acuan dalam upaya penegakan hukum, ya. Pemolisian yang mampu memprediksikan, ya, kalau seperti ini pasti akan terjadi seperti ini. Apalagi ini kan, ya, apalagi ya istrinya korban penjambretan, ya, pencurian dengan kekerasan, lalu dikejar, ya, lalu kemudian orang yang dikejar itu meninggal dunia. Nah, kalau saya lihat apa yang disampaikan di sini nih, timeline penanganan perkara itu sebenarnya kan sudah ada pendapat ahli, ya, tanggal 23 Juni, dan ahli itu mengatakan ini sumir, tapi sepertinya dipaksa lagi gitu loh, dipaksa lagi 10 Juli dapat CCTV baru gitu, ya, dapat CCTV baru. Nah, gimana CCTV baru itu nggak tahu juga. Satlantas menemukan rekaman CCTV baru dari sudut yang lebih jelas lagi. Wah, ini katanya lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya kalau kemudian, ya, teman-teman kepolisian mendengar apa yang disampaikan oleh ahli tadi bahwa tindak pidana masih sumir, ya, barangkali teman-teman kepolisian kan tahu itu apa arti sumir, ya. Tapi kemudian ada upaya untuk memaksa gitu, sehingga kemudian menemukan, cara menemukan juga saya nggak tahu nih seperti apa, ya kan. Kenapa kemudian sebelumnya tidak ditemukan, kan itu pertanyaannya, ya kan. Masa polisi nggak bisa menemukan dari awal, kira-kira begitu. Kenapa kemudian tanggal 10 Juli, ya, di sini disebutkan Satlantas menemukan rekaman. Selama ini nggak ditemukan, kemana dia? Kan begitu. Kenapa nggak ditemukan? Wah, banyak pertanyaan kalau bisa saya ajukan begitu, ya. Banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, hal-hal seperti inilah yang perlu kita kita pikirkan ke depan, ya, agar kemudian KUHP dan KUHAP yang baru ini benar-benar menjadi aturan yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya melihat pasal-pasal dan sebagainya begitu. Ya, itu harapan kami, ya, dari anggota Komisi 3, ya, saya Nasir Jamil, Pak, daerah pemilihan Aceh, ya, menyampaikan kerisauan terkait dengan masalah ini, dan mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini, dan kemudian tidak ada lagi kemudian hingar-bingar di dunia maya. Barangkali demikian, Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, dicatat nomor teleponnya Pak Kapolres. Pak Kajari. Silakan Pak Abdul dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Ini berat kalau udah jenderal-jenderal dan senior-senior yang ngomong nih. Kita bukan siapa-siapa, Pak. Kita Tengjen, tetangga jenderal. Di logika saya, Pak, kenapa saya bilang Tengjen, tetangga jenderal? Jadi saya bayangin begini. Saya bertetangga dengan jenderal. Terus rumah jenderal tersebut kebakaran. Padahal beliau nggak ada di rumah, ya kan? Karena kekhawatiran saya kebakaran itu merembet ke rumah saya, akhirnya saya masuk ke rumah itu. Saya pecahin kacanya, saya siram kebakaran itu. Bayangin nggak? Terus karena beliau nggak ada di rumah, karena ada konflik lah, istilahnya, ya, ada konflik lah, misalkan saya dengan jenderal tersebut. Apalagi kalau begitu, Pak, akhirnya saya dipidana memasuki rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Bayangin, Pak, semuanya bisa dimainin, Pak, semuanya bisa dijadikan alasan. Kenapa saya bilang saya ini tetangga jenderal? Ya, semuanya ketika punya kekuasaan bisa. Semuanya bisa. Apalagi ada kepentingan. Apalagi ada gesekan. Apalagi, aduh, ini Pak udah viral kok masih bertahan terus, Pak. Saya nggak nyangka, Pak. Padahal di Undang-Undang 1945 jelas, Pak, negara wajib hadir melindungi warganya.
kalau kayak gini Pak, lu boleh membela diri, begitu kan? Lu boleh membela diri, tapi lu kena pidana. Terus kita jadi warga bagaimana Pak membela diri kalau dipidana terus? Padahal jelas ini di reskrim nggak masuk Pak. Nyari-nyari bener, habis reskrim lantas. Aduh, itu baru kombes, apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya Pak. Padahal faktanya lengkap bahwa saya masuk ke rumah itu mecahin kaca buat memadam kebakaran di dalam, takut rumah saya kebakaran. Aduh, logika saya pakai logika sederhana aja Pak, nggak usah pakai pasal-pasal itu Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa Pak. Tapi dengan logika itu tuh ibaratnya negara ini kayak nggak jaga warganya untuk mendapatkan ketentraman dan keselamatan Pak. Miris sekali saya Pak. Pak Kiai, waktunya terbatas. Ya, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Jadi beliau tadi prediktif, ini filosofisnya Pak Kajari ya. Beliau menggunakan teori von Bury ya, conditio sine qua non ya, semua sebab bisa menjadi akibat.